Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Husna dalam mata pelajaran Kimia Farmasi 1. Nah, hari ini kita membahas tentang selayang pandang Kimia Farmasi 1. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu kimia farmasi? Kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, mencakup struktur, modifikasi struktur, sifat fisika kimia, obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Selain itu, ilmu kimia farmasi juga menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologi, menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisika dan reaktivitas kimia senyawa obat, serta mempelajari identifikasi dan analisis obat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kimia farmasi memiliki nama lain loh teman-teman, yaitu kimia medisinal, farmakokimia, dan kimia terapi. Oke teman-teman, langsung ya kita membahas tentang lingkup pengembangan kimia farmasi. Ternyata kimia farmasi dikembangkan antara lain pertama, senyawa aktif yaitu isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman secara empiris yang telah digunakan dalam pengobatan. Yang kedua, struktur yaitu sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial, kemudian mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik, dan menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Yang ketiga adalah mengembangkan rancangan obat. Yang keempat adalah mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan fisik. Dan kelima adalah analisis obat dan uji biologi. Ilmu kimia farmasi juga berhubungan dengan kimia organik, biokimia, dan ilmu farmakologi. Nah, obat ini digolongkan menjadi 3, yaitu obat alami yang dia berasal dari alam, contohnya jahe, kunyit, dan lain-lain. Kemudian obat semi-sintesis, yaitu obat hasil sintesis yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam, contohnya morfin, kemudian disintesis menjadi kodein. Yang ketiga adalah obat sintesis murni, yang dia bahan bakunya tidak dari alam, yang dilakukan sintesis di laboratorium. Nah, kemudian kita bahas nih fase-fase ya. Pasti masih ingat kan pelajaran farmakologi, ada fase biofarmasetika adalah waktu mulai penggunaan sediaan obat hingga pelepasan zat aktif ke dalam tubuh dan siap untuk diabsorpsi. Kemudian fase farmakokinetik terdiri dari ADME, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Yang ketiga adalah fase farmakodinamik, yaitu fase atau tahapan terjadinya terjadinya interaksi obat dengan reseptor dalam tubuh manusia. Oke teman-teman, pada fase metabolisme obat terjadi perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh dan proses ini dikatalisis oleh enzim. Metabolisme dapat menghasilkan metabolisme yang tidak aktif atau metabolisme yang mempunyai efek terapeutik, bahkan dapat membentuk metabolisme yang bersifat toksik atau beracun. Metabolisme obat bertujuan mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif, tidak beracun, atau bersifat toksik, mudah larut di dalam air atau hidrofil, dan mudah diekskresikan oleh tubuh. Kecepatan biotransformasi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi hati, usia, genetik, dan pemakaian obat lainnya. Nah, fase-fase dalam metabolisme ada fase perombakan dan ada fase konjugasi. Fase perombakan adalah fase untuk membuat senyawa obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresikan dengan cara memasukkan gus baru ke dalam molekul obat atau gus fungsional yang ada. Fase perombakan dapat berupa proses oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Sebagai contoh, reaksi oksidasi dari asetanilit menjadi
acetaminophen. Nah, sedangkan fase konjugasi adalah fase untuk melindungi gugus-gugus fungsi suatu obat atau metabolit obat dengan gugus baru seperti glukuronat, sulfat, dan asam amino yang diperoleh dari fase perombakan. Konjugasi dapat terjadi melalui reaksi metilasi seperti N-metilasi, O-metilasi, dan S-metilasi. Sebagai contoh adalah reaksi konjugasi glukuronat. Nah, mekanisme kerja obat pada reseptor ini seperti apa sih? Nah, mekanisme kerja obat yang paling umum adalah terikatnya pada tempat reseptor. Reseptor melakolisasi efek obat. Tempat reseptor berinteraksi dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Obat dan reseptor saling berikatan seperti gembok dan kuncinya untuk menimbulkan efek terapeutiknya. Setiap sel di dalam tubuh memiliki kelompok reseptor yang unik. Reseptor adalah suatu molekul dapat berupa lipoprotein atau asam nukleat yang jelas dan spesifik terdapat di dalam jaringan sel hidup. Mengandung gugus fungsional atau atom-atom yang terorganisasi, berinteraksi secara reversibel dengan molekul obat, membentuk suatu kompleks sehingga pada akhirnya menimbulkan respon biologis yang spesifik. Nah, reseptor ini ada 3 tipe ya teman-teman, yaitu tipe agonis, antagonis, dan antagonis parsial. Tipe agonis adalah suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon. Antagonis adalah senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tetapi tidak dapat menimbulkan respon. Sedangkan antagonis parsial, dia yang memiliki sifat sebagai agonis dan juga bersifat sebagai antagonis. Interaksi antara obat dengan sisi ikatan pada reseptornya tergantung dari kesesuaian atau keterpaduan dari dua molekul tersebut. Molekul yang paling sesuai dengan reseptor dan mempunyai jumlah ikatan yang banyak, biasanya non-kovalen, dan terkuat akan mengalahkan senyawa yang lain dalam berinteraksi dengan sisi aktif reseptornya. Oleh karena itu, senyawa tersebut mempunyai afinitas terbesar terhadap reseptornya. Struktur aktivitas obat dibedakan menjadi dua, yaitu spesifik dan non-spesifik. Hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsional tertentu dengan respon biologis tertentu. Senyawa dengan gugus fungsional yang sama akan mempunyai aktivitas yang sama. Sebagai contoh, fenol, kresol, eugenol mengandung gugus fungsi hidroksil fenol dan berkhasiat sebagai antibakteri. Beberapa senyawa memiliki struktur kimia yang berbeda, namun aktivitas biologisnya sama. Contoh, senyawa dengan struktur berbeda namun memiliki aktivitas biologi yang sama adalah obat anestesi sistemik seperti ether, siklopropam, dan halogen. Nah, coba tengok nih teman-teman. Strukturnya berbeda kan? Namun dia memiliki efek yang sama. Namun teman-teman, ada pula nih senyawa dengan struktur yang sama tetapi memiliki efek yang berbeda. Nah, tengoklah gambar di bawah ini. Nah, dia strukturnya hampir sama tetapi berbeda rantai samping dan dia memiliki efek terapeutik yang berbeda. Mari kita ke sesi berikutnya, yaitu membahas hubungan struktur dan aktivitas. Suatu senyawa aktif yang mengandung perubahan struktur dapat menyebabkan perubahan aktivitas biologisnya. Hal ini dipelajari dalam hubungan struktur aktivitas atau HSA atau struktur activity relationship atau SAR. Teman-teman, ada 3 faktor nih yang mempengaruhi tentang HSA. Nah, faktor pertama adalah faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas senyawa obat, antara lain perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologisnya. Senyawa yang digunakan praobat harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo. Senyawa mempunyai pusat atom asimetris sehingga kemungkinan merupakan campuran resemat dan tiap isomer mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanismenya.
pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas, obat yang bersifat multipoten, perbedaan spesies, perbedaan terjadinya pada obat yang bersifat lipofilik dapat disebabkan oleh perbedaan proses metabolik di hati dan ekskresi obat di ginjal. Faktor-faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas yaitu hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental, struktur obat simetris, beberapa tipe obat tertentu ada yang mengandung dua gugus fungsi simetris yang berhubungan dan menimbulkan aktivitas. Kemudian, hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya, aktivitas biologis merupakan refleksi sifat kimia fisika dari senyawa bioaktif, sehingga hubungan struktur aktivitas memiliki hukum tertentu. Sebagai contoh, seri homolog sederhana R dalam kurung CH2, NCH3, dan R dalam kurung CH2, NR absen, lipofilitasnya, kemampuan untuk membuat ikatan hidrofob berubah secara teratur sesuai dengan penambahan jumlah atom N-nya. Ada modifikasi struktur. Modifikasi struktur molekul obat bertujuan mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Variasi dalam struktur akan mempengaruhi aktivitas biologis obat yang ditentukan oleh sifat kimia fisika, distribusi ke sel, penembusan membran reseptor, cara berinteraksi ke target, dan lain-lain. Salah satu tujuan modifikasi struktur adalah merubah masa kerja obat. Masa kerja obat dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan efek terapi yang diharapkan. Salah satu contoh untuk memperpanjang masa kerja obat dilakukan dengan cara pembentukan garam asam, senyawa ester dari senyawa obat, misal prokalin penisilin, esterifikasi pada steroid, dan antibiotik tertentu. Cara untuk memperpendek masa kerja obat dapat dilakukan dengan mengganti gugus kimia yang stabil dengan gugus kimia yang labil. Misalnya, klorpropamid dengan masa kerja 5-7 jam menjadi stolbutamid dengan masa kerja 3,3 jam. Oke, alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar, jangan lupa juga untuk membaca buku cetaknya, dan jangan lupa juga untuk melihat PPT-PPT yang relevan sehingga pengetahuan teman-teman bertambah. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!